Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizliani Nurhidayati dengan NIM 23071160570. Saya berasal dari Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Hakikat sila-sila Pancasila dalam membangun peradaban bangsa Indonesia. Pancasila bukan sekedar rumusan normatif yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, melainkan merupakan hasil kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah lama hidup dalam kebudayaan Nusantara. Sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup, Pancasila memiliki kedudukan strategis dalam membentuk identitas nasional, mengarahkan pembangunan karakter bangsa, serta menetapkan arah perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks keindonesiaan yang plural dan dinamis, Pancasila memainkan peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara aspirasi kebebasan individu dengan kebutuhan harmoni sosial dan cita-cita kolektif kebangsaan. Secara historis, perumusan Pancasila tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia merupakan hasil dialektika panjang antara nilai-nilai lokal yang tumbuh dari kehidupan masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai universal yang diakui secara global. Oleh karena itu, 5 sila yang membentuk Pancasila bukan sekedar produk hukum, melainkan juga merupakan hasil refleksi filosofis atas realitas sosial, budaya, spiritual, dan historis bangsa Indonesia. Kelima sila tersebut membentuk satu kesatuan sistem nilai yang utuh dan menyeluruh, yang harus dipahami secara integral, bukan parsial. Pemahaman terhadap satu sila tidak dapat dilepaskan dari konteks sila lainnya karena masing-masing sila saling mengandaikan, saling menjiwai, dan saling memperkuat. Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang bersifat transenden, universal, dan tetap. Namun, pada saat yang sama juga memiliki dimensi instrumental yang dapat dikembangkan sesuai dinamika zaman. Oleh sebab itu, pemaknaan terhadap Pancasila menuntut adanya pemahaman mendalam terhadap konteks historis, filosofis, dan sosiologis di balik setiap sila yang dirumuskan. Internalisasi nilai-nilai Pancasila tidak dapat berjalan secara efektif apabila tidak disertai oleh pemahaman menyeluruh terhadap hakikat masing-masing sila. Penghayatan dan pengamalan terhadap Pancasila harus dimulai dari pemahaman terhadap makna terdalam yang terkandung dalam setiap silanya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menempati posisi tertinggi dalam struktur hierarkis nilai-nilai Pancasila. Ia menjadi landasan spiritual dan moral yang menjiwai seluruh sila lainnya. Nilai ketuhanan yang terkandung dalam sila pertama mencerminkan pengakuan bahwa kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari dimensi transendental. Ketuhanan dalam perspektif Pancasila bukan semata-mata keyakinan pribadi, melainkan juga merupakan prinsip normatif yang mengatur relasi manusia dengan sesama dan dengan alam semesta.
Dalam konteks kehidupan bernegara, sila pertama menegaskan bahwa negara Indonesia menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kebebasan beragama ini bukan sekedar kebebasan formal, tetapi merupakan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagai makhluk spiritual. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menciptakan kondisi sosial yang kondusif bagi pelaksanaan ibadah dan kehidupan keagamaan yang damai, harmonis, dan penuh toleransi. Implikasi praktis dari sila pertama mencakup pengakuan terhadap pluralitas agama dan keyakinan yang ada di Indonesia. Setiap individu berhak untuk menjalankan ajaran agamanya tanpa rasa takut akan diskriminasi, kekerasan, atau penindasan. Nilai-nilai seperti toleransi, saling menghargai, serta penolakan terhadap radikalisme dan ekstremisme merupakan pengejawantahan langsung dari prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Dalam bidang legislasi dan kebijakan publik, nilai ketuhanan harus tercermin dalam setiap produk hukum dan kebijakan yang tidak hanya rasional, tetapi juga etis dan spiritual. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menggarisbawahi pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam seluruh aspek kehidupan. Sila ini mengandung dua aspek utama, yakni keadilan dan keberadaban. Keadilan menunjuk pada perilaku yang setara terhadap semua individu tanpa memandang latar belakang apapun. Sedangkan keberadaban menunjuk sikap hidup yang menjunjung tinggi etika, kesopanan, dan norma sosial. Pengakuan terhadap martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki hak dan kewajiban merupakan fondasi utama dari sila kedua. Dalam konteks kehidupan sosial dan politik, sila ini menuntut adanya sistem yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta menjamin bahwa setiap individu memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya, pelayanan publik, dan perlindungan hukum. Dimensi keadilan dalam sila kedua tidak hanya terbatas pada keadilan hukum, tetapi juga mencakup keadilan sosial, ekonomi, dan budaya. Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan sistem yang mampu menghapus kesenjangan, diskriminasi, dan eksploitasi terhadap kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat adat. Sementara itu, dimensi keberadaban menuntut masyarakat untuk senantiasa mengedepankan sikap dialogis, damai, dan beretika dalam menyelesaikan persoalan bersama. Budaya kekerasan, ujaran kebencian, serta perilaku intoleran merupakan bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pendidikan karakter yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan harus diutamakan sejak dini dalam sistem pendidikan nasional. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia menegaskan pentingnya membangun integrasi nasional di tengah realitas kemajemukan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Persatuan dalam pengertian Pancasila bukan berarti meniadakan perbedaan,
melainkan menyatukan perbedaan dalam semangat kebangsaan yang inklusif. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku bangsa, dan berbagai agama, serta bahasa daerah. Dalam konteks seperti ini, persatuan menjadi persyaratan utama bagi keberlangsungan kehidupan bernegara. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika menjadi semangat yang mengilhami praktik persatuan, yaitu bersatu dalam perbedaan, berbeda namun tetap satu dalam cita-cita kebangsaan. Sila ketiga menuntut adanya semangat nasionalisme yang tidak eksklusif, tetapi terbuka dan menghargai keberagaman. Setiap warga negara harus memiliki rasa cinta tanah air, kesadaran sejarah, serta komitmen terhadap cita-cita nasional. Dalam kehidupan sehari-hari, persatuan dapat diwujudkan melalui toleransi antar agama, antar budaya, serta solidaritas dalam menghadapi perbedaan dan berbagai tantangan kebangsaan. Persatuan juga harus dibangun melalui kebijakan publik yang inklusif dan adil. Pemerataan pembangunan, pengakuan terhadap identitas budaya lokal, serta upaya mengurangi ketimpangan antar wilayah menjadi bagian dari implementasi sila ketiga. Hanya dengan persatuan yang kokoh, Indonesia dapat menghadapi ancaman disintegrasi, radikalisme, serta pengaruh global yang cenderung menyeragamkan budaya dengan nilai-nilai lokal. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengandung esensi demokrasi yang khas bagi Indonesia, yaitu demokrasi yang tidak semata-mata menekankan aspek prosedural, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai musyawarah, kebijaksanaan, dan keadilan. Demokrasi dalam perspektif Pancasila menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Namun, kedaulatan tersebut dijalankan melalui prinsip permusyawaratan dan perwakilan yang bijaksana. Musyawarah merupakan metode deliberatif yang mengedepankan pertukaran gagasan secara terbuka dan setara tanpa paksaan atau dominasi. Dalam musyawarah, setiap peserta diberi ruang untuk menyampaikan pandangan, mendengarkan pendapat orang lain, serta mencari solusi terbaik yang mengakomodasi berbagai kepentingan. Sistem perwakilan dalam sila keempat menegaskan pentingnya integrasi dan akuntabilitas para wakil rakyat. Para pemimpin harus bertindak tidak hanya berdasarkan legitimasi elektoral, tetapi juga berdasarkan hikmat kebijaksanaan yang mencerminkan suara hati nurani rakyat. Dalam pengambilan keputusan publik, pertimbangan etis, moral, dan keberpihakan terhadap kepentingan umum harus selalu dikedepankan. Penerapan sila keempat dapat terlihat dalam sistem pemilu yang jujur dan adil, partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, serta penguatan lembaga-lembaga demokrasi yang transparan dan bertanggung jawab. Demokrasi yang berlandaskan Pancasila tidak boleh terjebak dalam populisme semu atau dominasi oligarki, tetapi harus tetap berpijak pada prinsip-prinsip moral dan etika politik yang luhur. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima merupakan tujuan akhir dari seluruh proses kehidupan berbangsa dan bernegara.
Keadilan sosial yang dimaksud mencakup keadilan dalam distribusi sumber daya, akses terhadap pelayanan publik, serta kesempatan untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Dalam konteks pembangunan nasional, keadilan sosial mengharuskan negara untuk secara hadir aktif dalam mengoreksi ketimpangan struktural yang merugikan kelompok-kelompok tertentu. Kebijakan ekonomi harus berpihak pada kepentingan rakyat banyak, bukan hanya menguntungkan segelintir elit. Penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta perlindungan terhadap sektor informal merupakan bentuk nyata dari implementasi keadilan sosial. Sila kelima juga menuntut adanya sistem hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Penegakan hukum yang berpihak pada kebenaran dan keadilan merupakan fondasi bagi terciptanya masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera. Tanpa keadilan hukum, keadilan sosial akan menjadi slogan kosong yang jauh dari realitas kehidupan sehari-hari. Dalam tataran praksis, keadilan sosial harus diterjemahkan ke dalam program-program konkret seperti pendidikan gratis dan berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, penyediaan lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur yang merata hingga pelosok negeri. Hanya dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat tumbuh sebagai komunitas yang inklusif, produktif, dan memiliki daya saing global. Kelima sila Pancasila membentuk suatu sistem nilai yang secara interaktif dan saling berinteraksi secara dinamis dan integratif. Tidak ada satupun sila yang dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari sila lainnya. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi fondasi spiritual, kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai dasar moral, persatuan Indonesia sebagai pengikat identitas nasional, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan sebagai wujud sistem demokrasi yang bermartabat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan akhir dari seluruh proses pembangunan nasional. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan, baik di tingkat individu, komunitas, maupun institusi negara, merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat. Tanggung jawab untuk menjaga dan mengamalkan Pancasila tidak hanya terletak pada pemerintah, tetapi juga pada seluruh elemen masyarakat. Dengan pemahaman yang mendalam dan pengamalan yang konsisten terhadap hakikat sila-sila Pancasila, bangsa Indonesia akan memiliki ketahanan ideologis yang kuat dalam menghadapi arus perubahan global yang kompleks. Pancasila harus terus hidup dalam denyut nadi kehidupan bangsa, menjadi inspirasi dalam setiap kebijakan, dan menjadi cermin dalam perilaku sehari-hari. Dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai yang hidup dan dinamis, Indonesia akan mampu membangun peradaban yang unggul, berdaulat, serta berkontribusi aktif dalam mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan manusiawi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.